Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Andes Surisman, MPD selaku pembahas. Yang terhormat Dr. Rahmat Hermawan, MKes selaku pembimbing kedua. Dan yang terhormat Dr. Arta Dinarta, MPD selaku pembimbing satu. Perkenalkan, nama saya Mayang Fernandi Penjas Unila. Saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul hubungan panjang tungkai dan power tungkai terhadap hasil long pass pada siswa ekstrakurikuler sepak bola PAN 1 Lampung Tengah. Sepak bola merupakan cabang olahraga permainan yang populer dan sangat digemari oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, baik tua maupun muda, laki-laki maupun perempuan, bahkan di semua kalangan, anak-anak, remaja, dewasa maupun lansia. Demikian pula permainan sepak bola sering terlihat dimainkan di desa-desa maupun di perkotaan, terutama di tempat-tempat yang seringkali dijadikan tempat bermain seperti taman, lahan bekas ladang. Teknik dasar permainan sepak bola tersebut menentukan sampai di mana seorang pemain dapat meningkatkan mutu permainannya. Berdasarkan beberapa macam teknik dalam permainan sepak bola, penulis tertarik melakukan penelitian tentang menendang bola, khususnya tendangan jarak jauh, seperti yang terjadi pada siswa menendang bola, khususnya tendangan jarak jauh, seperti yang terjadi pada siswa ekstrakurikuler sepak bola PAN 1 Lampung Tengah. Menurut pengamatan penulis, memiliki kemampuan tendangan jarak jauh yang berbeda-beda. Hal ini terlihat pada saat latihan ada permainan yang memiliki tendangan yang keras, kuat, dan akurat, tetapi ada pemain yang kurang tepat dalam melakukan umpan serta memiliki tendangan yang lemah. Identifikasi masalah. 1. Keberhasilan tendangan jarak jauh dipengaruhi aspek fisik antara lain daya ledak, koordinasi, dan akurasi. Yang kedua, faktor yang mendukung keberhasilan tendangan jarak jauh didukung pola oleh teknik, ketenagaan, dan konsentrasi. Dan yang ketiga, yang lebih penting lagi dari tendangan itu adalah faktor mental. Kemudian rumusan masalah, berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang ditemukan, maka dirumuskan suatu masalah sebagai berikut. 1. Seberapa besar hubungan antara panjang tungkai dengan tendangan jarak jauh long pass pada siswa ekstrakurikuler sepak bola PAN 1 Lampung Tengah. 2. Seberapa besar hubungan antara power tungkai terhadap tendangan jarak jauh long pass pada siswa ekstrakurikuler sepak bola PAN 1 Lampung Tengah. Tujuan dari penelitian ini, 1. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan panjang tungkai dengan tendangan jarak jauh long pass pada siswa ekstrakurikuler sepak bola PAN 1 Lampung Tengah. Dan yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar power tungkai dengan tendangan jarak jauh pada siswa ekstrakurikuler sepak bola PAN 1 Lampung Tengah. Manfaat penelitian bagi siswa, meningkatkan pengetahuan siswa dalam meningkatkan tendangan jarak jauh sepak bola. Bagi guru olahraga, sebagai salah satu metode dalam melatih siswa khususnya dalam panjang tungkai dan daya ledak power tungkai dalam permainan sepak bola. Bagi peneliti dapat mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan tendangan jarak jauh sepak bola dan juga memberikan pengalaman berharga untuk pembelajaran dalam permainan sepak bola. Hipotesis merupakan suatu jawaban yang masih bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terdapat dari Punto tahun 2007-2071 berdasarkan pada beberapa landasan teori yang telah diuraikan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Ada hubungan antara panjang tungkai terhadap hasil long pass pada siswa
ekstrakurikuler sepak bola di man 1 Lampung Tengah. HO 0 tidak ada hubungan antara panjang tungkai terhadap hasil long pass siswa ekstrakurikuler sepak bola man 1 Lampung Tengah. H2 ada hubungan antara power tungkai terhadap hasil long pass pada siswa ekstrakurikuler sepak bola man 1 Lampung Tengah. 0 ada hubungan antara power tungkai terhadap hasil long pass pada siswa ekstrakurikuler sepak bola di man 1 Lampung Tengah. 3 ada hubungan antara panjang tungkai dan power tungkai terhadap hasil long pass pada siswa ekstrakurikuler sepak bola di man 1 Lampung Tengah. 0 tidak ada hubungan antara panjang tungkai dan power tungkai terhadap hasil long pass pada siswa ekstrakurikuler man 1 Lampung Tengah. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan toleransi. Populasi dan sampel. Populasi yang akan digunakan penelitian ini yaitu total dari keseluruhan peserta atau siswa yang mengikuti ekstrakurikuler sebanyak 20 siswa. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 20 siswa. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Arikunto tahun 2022 112 menganjurkan apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitian merupakan penelitian populasi. Dijelaskan lebih lanjut bahwa jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. Dalam penelitian ini dapat juga disebut dengan penelitian populasi. Variabel penelitian menurut Suharsini Arikunto, variabel adalah gejala yang bervariasi yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian yang menggunakan 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat atau Y, variabel bebasnya X. Dalam penelitian ini adalah 2 variabel bebas yaitu variabel bebas 1 atau X1 adalah panjang tungkai, variabel bebas 2 atau X2 adalah power tungkai, variabel terikat atau Y adalah tendangan jarak jauh atau long pass. Desain penelitian ini menggunakan analisis kolerasi untuk besarnya pengaruh atau hubungan antara 2 variabel bebas lebih secara simultan bersama-sama dengan variabel terikat atau Y dengan dalam Sugiono tahun 2010. Kemudian teknik pengambilan data. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode survei dengan teknik pengumpulan data menggunakan tes dan pengukuran. Menurut Arikunto tahun 2024 mengatakan bahwa pada umumnya survei merupakan cara pengumpulan data dari jumlah unit atau individu dalam jangka waktu yang bersamaan. Dan instrumen penelitian menurut Arikunto dari tahun 2036, instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Kerjaannya lebih mudah, hasilnya lebih baik, lengkap dan sistematis, sehingga mudah diolah. Dalam penelitian ini digunakan instrumen tes sebagai alat untuk menyimpulkan data. Tes yang digunakan yaitu instrumen panjang tungkai, yaitu dinamometer. Kedua, instrumen power tungkai diukur menggunakan standing bore jam dan instrumen long pass. Analisis data sebelum melakukan uji hipotesis, peneliti melaksanakan uji prasyarat, yaitu uji normalitas. Pengujian normalitas menggunakan uji Lillie-Veros. Uji homogenitas, sedangkan untuk melihat homogenitas maka digunakan
Uji F dengan rumus F sama dengan variabel terbesar dibagi variabel terkecil dengan kriteria pengujian sebagai berikut. Jika F hitung sama dengan F tabel artinya data homogenitas, dan jika F hitung lebih besar dari F tabel berarti data tidak homogen. Pertama, uji normalitas dari tabel nomor 2. Uji normalitas berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil uji normalitas panjang tungkai apabila nilai L hitung 0,11 lebih kecil dari L tabel 0,276, artinya data tersebut berdistribusi normal. Hasil uji normalitas power tungkai atau X2 apabila nilai L hitung 0,266 lebih kecil dari L tabel 0,8, artinya data tersebut berdistribusi normal. Hasil uji normalitas hasil long pass atau Y apabila nilai L hitung 0,085 lebih kecil dari L tabel 0,235, artinya data tersebut berdistribusi normal. Uji homogenitas dari tabel nomor 3. Tabel homogenitas dari tabel didapatkan nilai F itu lebih besar dari F tabel, maka data dinyatakan sama atau homogen. Uji hipotesis. Analisis data untuk menguji hipotesis antara X1 dengan Y dan X2 dengan Y digunakan statistik melalui kolerasi produk momen. Kemudian hasil penelitian dan pembahasan. Deskripsi data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari panjang tungkai dan power tungkai terhadap long pass. Data yang diperoleh dari tiap-tiap variabel tersebut kemudian dikelompokkan dan dianalisis dengan statistik. Seperti terlihat pada lampiran, data dari panjang tungkai menggunakan tali pengukur atau meteran tali dengan satuan cm. Data power tungkai menggunakan standing board jam, dan hasil long pass diukur menggunakan instrumen long pass. Adapun rangkuman deskripsi data secara keseluruhan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Jenis kelamin. Pada penelitian ini 20 siswa ekstrakurikuler MAN 1 Lampung Tengah berjenis kelamin laki-laki seluruhnya. Jadi sampel ini homogen. Kemudian berat badan. Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa berat badan paling banyak pada rentang 51 sampai 55, yaitu jumlah 7 anak. Kemudian tinggi badan. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tinggi badan paling banyak rentang 161 sampai 165, yaitu berjumlah 8 anak. Analisis data. Analisis data penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis terdiri atas kolerasi sederhana dan kolerasi ganda. Hasil analisis kolerasi data disajikan pada tabel berikut. Tabel 8, hasil analisis kolerasi pada siswa. Sebelum mencari hubungan antara variabel panjang tungkai dan power tungkai terhadap hasil long pass pada siswa ekstrakurikuler sepak bola MAN 1 Lampung Tengah, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini perlu diuji dan dibuktikan melalui data empiris yang diperoleh di lapangan melalui tes dan pengukuran pada variabel yang diteliti. Selanjutnya, data tersebut akan diolah secara statistik. Pengujian hipotesis tersebut menggunakan uji kolerasi atau R hitung lebih besar dari R tabel untuk menyatakan bahwa terdapat kolerasi atau hubungan yang signifikan. Kemudian dilanjutkan menggunakan tabel kolerasi untuk menentukan tinggi atau rendahnya tersebut, menentukan tinggi atau rendahnya sebuah hubungan. Uji hipotesis. Untuk pengujian hipotesis tersebut maka dilakukan uji kolerasi antara panjang tungkai, power tungkai dengan hasil long pass dengan menggunakan teknik kolerasi produk momen. Uji hipotesis 1.
Panjang tungkai diperoleh melalui pengukuran dengan tali meteran. Untuk mengetahui keratan hubungan panjang tungkai dengan hasil long pass, lakukan analisis kolerasi produk momen. Rangkuman hasil analisis data dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel nomor 9, hasil pengukuran panjang tungkai terhadap hasil long pass. Berdasarkan hasil analisis koefisien kolerasi panjang tungkai dengan hasil long pass, dapat diketahui bahwa panjang tungkai memiliki koefisien kolerasi 1,00. Besarnya hubungan antara panjang tungkai dengan hasil long pass dapat ditentukan dengan interpretasi koefisien kolerasi nilai R. Berdasarkan hasil analisis kolerasi pada satu lampu tengah diperoleh panjang tungkai memiliki koefisien kolerasi 1,00, sehingga H1 diterima, yaitu ada hubungan yang signifikan antara panjang tungkai dengan hasil long pass. Namun dapat kita lihat pada tabel interpretasi koefisien kolerasi nilai R. Hubungannya sangat kuat antara panjang tungkai dengan hasil keterampilan long pass. Uji hipotesis 2, power tungkai diperoleh melalui pengukuran dengan standing board jam. Untuk mengetahui keratan hubungan power tungkai dengan hasil long pass, dilakukan analisis kolerasi produk momen. Rangkuman hasil analisis data dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 10, hasil pengukuran power tungkai terhadap hasil long pass. Berdasarkan tabel di atas, hasil analisis koefisien kolerasi power tungkai dengan hasil long pass dapat diketahui bahwa power tungkai memiliki koefisien kolerasi sebesar 1,000. Besarnya hubungan antara power tungkai dengan hasil long pass dapat ditentukan dengan interpretasi koefisien kolerasi nilai R. Berdasarkan hasil analisis kolerasi pada satu lampu tengah diperoleh kekuatan otot lengan memiliki koefisien kolerasi 1,00, sehingga H2 diterima, yaitu ada hubungan yang signifikan antara power tungkai dengan hasil long pass. Namun dapat kita lihat pada tabel interpretasi koefisien kolerasi nilai R, hubungannya sangat kuat antara power tungkai dengan nilai long pass. Uji hipotesis 3, panjang tungkai diperoleh melalui pengukuran dengan tali meteran dan power tungkai diperoleh melalui pengukuran dengan standing board jam. Untuk mengetahui keratan hubungan panjang tungkai dan power tungkai dengan hasil long pass, dilakukan analisis kolerasi produk momen. Rangkuman hasil analisis data dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 11, panjang tungkai dan power tungkai terhadap hasil long pass. Berdasarkan hasil analisis kolerasi pada satu lampu tengah, diperoleh panjang tungkai dan power tungkai memiliki koefisien kolerasi 0,00, sehingga H3 ditolak, yaitu tidak ada hubungan yang signifikan antara panjang tungkai dan power tungkai dengan hasil long pass. Namun dapat kita lihat pada tabel interpretasi koefisien kolerasi nilai R, hubungannya sangat lemah antara panjang tungkai dan power tungkai dengan hasil long pass. Pembahasan ditinjau dari responden atau sampel semua berjenis kelamin laki-laki berjumlah 20 anak. Dilihat dari gambar 3 menunjukkan bahwa berat badan turut menyumbang pengaruh dalam semua kegiatan olahraga termasuk sepak bola. Hal ini diperkuat oleh pendapat Sajoto 1995. Unsur kondisi fisik merupakan satu kesatuan yang utuh dan komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan baik dalam peningkatannya maupun pemeliharaannya. Jika dilihat dari hasil dan pendapatan ahli di atas, peneliti berkesimpulan bahwa berat badan termasuk unsur yang menunjang dalam setiap kegiatan olahraga, khususnya permainan sepak bola. Kemudian dilihat pada gambar 4, menunjukkan tinggi badan mempunyai sumbangsih terhadap setiap kegiatan olahraga, khususnya sepak bola.
Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sajoto 1995. Aspek biologis yang berupa struktur dan postur tubuh seperti halnya tinggi badan adalah salah satu penentu pencapaian kemampuan dalam olahraga. Sehingga dilihat dari hasil dan pendapat di atas, peneliti berkesimpulan tinggi badan adalah hal yang paling penting dalam permainan sepak bola. Karena semakin ideal dan tinggi badan, maka semakin mudah dalam mencapai prestasi. Berdasarkan analisis uji hipotesis 1, yakni panjang tungkai memiliki hubungan yang signifikan dengan hasil tendangan jarak jauh sesuai dengan perhitungan dari hasil penelitian yang dilaksanakan. Menurut Irawadi 2019, ledak otot tungkai sebagai kemampuan seseorang untuk menggerakkan tubuh atau bagian-bagiannya secara kuat dan kecepatan tinggi. Karena dengan daya ledak otot tungkai, seseorang dalam melakukan suatu kegiatan akan mempengaruhi hasil kegiatan tersebut. Bagi seorang pemain sepak bola, hal ini memiliki dampak yang cukup besar terhadap hasil yang akan didapat. Semakin kuat tolakan, maka semakin kuat dan jauh hasil tendangan. Hal ini sesuai dengan pendapat Budi Pranoto 2018. Semakin panjang tungkai seseorang, maka tendangan akan semakin jauh. Sehingga melihat dari hasil penelitian dan teori di atas yang sejalan dengan teori para ahli, peneliti menyimpulkan dalam cabang olahraga sepak bola, gerakan tungkai yang panjang dan teratur memberikan dampak positif berkaitan dengan penggunaan suatu tendangan dalam olahraga sepak bola. Selanjutnya hipotesis 2, yakni power tungkai yang mempunyai hubungan yang signifikan dengan hasil tendangan jarak jauh sebagai perhitungan dari hasil penelitian yang dilaksanakan. Seorang pemain sepak bola ternyata memiliki panjang tungkai yang tinggi. Untuk mendapatkan hasil tendangan yang maksimal, diperlukan panjang tungkai yang besar dan kuat sehingga dapat menjaga kestabilan gerak tubuh. Hal tersebut sesuai dengan teori Johnson dan Nelson 1986, 103. Semakin besar power tungkai, maka tendangan akan kencang. Berdasarkan dari hasil dan teori di atas, peneliti menyimpulkan power tungkai adalah kemampuan rangkaian otot dari pangkal paha sampai ujung kaki untuk melakukan gerakan dengan kecepatan maksimal dalam suatu yang tepat, di mana dapat dilihat dari hasil analisis uji kolerasi dari data menghasilkan hubungan yang signifikan terhadap tendangan long pass. Bila dilihat dari uji analisis hipotesis ketiga, yakni panjang tungkai dan power tungkai tidak mempunyai hubungan yang signifikan, dapat dilihat pada tabel 11 berdasarkan hasil analisis kolerasi pada man 1 Lampung Tengah. Menurut pendapat peneliti, mengapa pada penelitian ini tidak ada hubungan yang signifikan antara panjang tungkai dan power tungkai? Dikarenakan dalam kondisi fisik seseorang masih terdapat beberapa aspek lain seperti latihan, kemudian kondisi fisik yang tidak diteliti dalam peneliti. Ini dikarenakan keterbatasan waktu dan kemampuan peneliti sendiri. Dapat disimpulkan berdasarkan hasil analisis hipotesis ketiga bahwa tidak ada perbedaan hubungan yang signifikan antara panjang tungkai dan power tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh. Berdasarkan pengujian hipotesis telah menghasilkan kesimpulan analisis yang dapat dipaparkan lebih lanjut secara rinci sebagai berikut. 1. Panjang tungkai dan hasil tendangan jarak jauh. Berdasarkan koefisien kolerasi dapat diketahui bahwa panjang tungkai memiliki hubungan yang signifikan dengan hasil tendangan jarak jauh, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Sesuai dengan pendapat Sujoto 1995, dalam menemukan bahwa salah satu aspek biologis yang ikut menemukan capaian prestasi dalam olahraga yaitu struktur dan postur tubuh. Salah satunya adalah ukuran tungkai dan postur tubuh. 2. Power tungkai dengan hasil tendangan jarak jauh berdasarkan koefisien kolerasi pada lampiran dapat diketahui bahwa power tungkai memiliki hubungan yang signifikan dengan hasil tendangan jarak jauh sehingga H0 ditolak dan H1 diterima.
Yang ketiga, panjang tungkai dan power tungkai dengan hasil tendangan jarak jauh. Berdasarkan koefisien kolerasi pada lampiran dapat diketahui bahwa panjang tungkai dan power tungkai tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan hasil tendangan jarak jauh, sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan 1, terdapat hubungan yang signifikan antara panjang tungkai dengan hasil long pass sudiman 1 lambung tengah. Yang kedua, terdapat hubungan yang signifikan antara power tungkai dengan hasil long pass sudiman 1 lambung tengah. Dan yang ketiga, terdapat hubungan yang tidak signifikan antara panjang tungkai dan power tungkai dengan hasil long pass sudiman 1 lambung tengah. Kemudian saran 1, agar hasil penelitian ini lebih mendalam dan komprehensif, sebaiknya dilakukan penelitian lanjut dengan menambahkan sampel dan variabel. 2, unsur panjang tungkai dan power tungkai memberi kontribusi terhadap hasil tendangan jarak jauh sepak bola. Oleh sebab itu, maka untuk para pelatih untuk bisa melatih siswa dengan ketiga unsur ini untuk mendapatkan hasil tendangan jarak jauh yang optimal. Hasil penelitian ini diharapkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek olahraga, khususnya dalam pembelajaran sepak bola, dan memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan dalam bidang olahraga sepak bola mengenai tendangan, dan dapat membantu guru pejas dan memberikan latihan unsur kondisi fisik yang tepat untuk melakukan tendangan. Ketiga, hasil penelitian dapat diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan olahragaan, khususnya metode pelatihan, terutama dalam tendangan jarak jauh, lebih khususnya pada keterampilan cabang olahraga sepak bola. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.